Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Yofi Mesya Natania, NIM 19505-1006. Yang kedua, Novia Rizka Anjani, NIM 19505-116. Yang ketiga, Varesia Janeta, NIM 19505-118. Nah, kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai participation theory. Nah, pengertian anggaran atau budgeting, anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan. Anggaran juga merupakan alat manajemen untuk melakukan pengendalian, koordinasi, komunikasi, penilaian kerja, dan motivasi. Participation budgeting. Budget merupakan rencana keuangan yang menetapkan estimasi pendapatan dan pengeluaran pada periode waktu tertentu yang telah lama digunakan. Partisipasi budget sendiri merupakan keterlibatan manajer atau bawahan dalam proses penyusunan anggaran. Nah, untuk mengukur partisipasi budget dinamakan instrumen yang dikembangkan oleh Milani pada tahun 1975. Partisipasi demikian bukanlah sesungguhnya atau true participation, melainkan merupakan partisipasi semu atau pseudo participation atau oleh Andre Stedry disebut juga dengan pony. True participation berarti orang-orang dapat secara spontan dan bebas dalam berdiskusi. True participation juga melibatkan keputusan kelompok yang mendorong penerimaan atau penolakan kelompok terhadap sesuatu yang baru. Untuk teori participation budget akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novia Rizka Anjani. Di kelas selanjutnya, saya Novia Rizka Anjani akan melanjutkan materi tentang teori participation budgeting. Pendekatan partisipasi pertama kali dikemukakan oleh Kari tahun 1937 yang mendefinisikan consulting supervision sebagai suatu prosedur di mana supervisor dan eksekutif berkonsultasi dengan pegawai atau rekan kerja lainnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan atau kepentingan pegawai sebelum menetapkan kebijakan atau memulai suatu tindakan. Menurut Zimmerman, tahun 1978, studi klasik Koch dan French mengidentifikasikan bahwa partisipasi pegawai perempuan untuk menetapkan tingkat produksi menghasilkan peningkatan produksi secara signifikan. Menurut Argyris, participative management cenderung satu meningkatkan derajat kekohesifan partisipan dengan organisasi, dua memperluas pandangan partisipan terhadap keseluruhan organisasi, bukan hanya berpandangan secara tradisional berdasarkan sudut pandang departemen. Tiga, mengurangi jumlah konflik, permusuhan, serta persaingan tidak kondusif di antara partisipan. Keempat, meningkatkan pengertian individual satu sama lain yang saat mendorong peningkatan toleransi dan kesabaran terhadap partisipan lain. 5. Meningkatkan kebebasan individual untuk mengekspresikan kepribadiannya. Hal ini mendorong ikatan kuat antara individual dengan organisasi karena kepribadian individu membutuhkan kepuasan dalam pekerjaannya. Dan yang keenam, mengembangkan suatu iklim kerja positif sebagai dampak dari kecenderungan-kecenderungan tersebut di atas, di mana bawahan menemukan kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan mengembangkan ide-idenya yang berguna bagi organisasi. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Varesia Janeta. Saya Varesia Janeta yang akan melanjutkan materi. Pendekatan dalam riset budgeting. Budget secara umum digunakan sebagai alat akuntansi manajerial yang memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, budget merupakan sarana penetapan tujuan melalui perencanaan dan koordinasi aktivitas. Yang kedua, budget merupakan landasan dalam mengevaluasi kinerja aktual. Budgetary participation merupakan proses di mana bawahan atau subordinate yang bertanggung jawab terhadap kinerja budget berpartisipasi dalam memutuskan tujuan budget. Berdasarkan keragaman topik kajian budgeting, basis teoritis riset partisipatif budgeting dapat berakar dari ilmu ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Alur budget dan partisipasi ada tiga, yaitu imposed budget, performance, comportion.
Imposed budget merupakan kebijakan untuk menentukan pencapaian perusahaan diputuskan dan ditentukan langsung oleh top manajemen. Untuk performance budgeting atau anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Biasanya periode anggaran adalah 1 atau 2 tahun. Perbandingan antara kinerja dan anggaran menjadi pertimbangan untuk anggaran mendatang. Perbandingan antara kinerja dan anggaran menjadi pertimbangan untuk anggaran mendatang. Jika pengeluaran lebih rendah dari anggaran, terdapat kecenderungan untuk melakukan revisi dengan mengurangi anggaran. Akibatnya, manajemen akan melakukan pengeluaran pada minggu-minggu terakhir pada periode tersebut untuk menghindari pemotongan anggaran dan periode berikutnya. French et al. 1960 mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses pembuatan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih, di mana keputusan tersebut memiliki efek di masa mendatang terhadap mereka. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.